kita coba sekarang, misalkan kita akan melakukan proses pembelajaran untuk operasi XOR, di mana inputnya di sini ada dua, X1 dan X2, dan outputnya, ini output yang diinginkan. Catatan ya, ini adalah output yang diinginkan. Output yang diinginkan dari sebuah operasi XOR itu adalah kalau dia berbeda dia nilainya 1, kalau dia sama maka nilainya 0. Nah, jaringan dari XOR net itu dengan menggunakan model yang multi layer ya. Ini adalah input layer, ini adalah output hidden layer, dan terakhir adalah output layer. Perhatikan, masing-masing di sini ada 3 neuron, ya, 3 neuron, 2 di hidden layer, 1 di output layer. Output layer di sini hanya 1 karena outputnya memang hanya 1, ya, seperti ini. Dan masing-masing berhubungan dengan nilai ambang. Ini ditentukan nilai ambangnya, misalkan semuanya min 1. Nah, kemudian di input di sini dia berhubungan dengan bobot ya. Jadi untuk input 1 yang masuk ke neuron 3 itu akan berhubungan dengan bobot W13. Untuk input 1 yang masuk ke neuron 4 itu juga berhubungan dengan bobot W14. Jadi setiap ini pasti mempunyai nilai bobot. Seperti ini. Oke, sekarang kita lihat seperti apa sih proses dari feed forward. Misalkan kita inisialisasi terlebih dahulu, kita berikan misalkan inputnya X1 adalah 0, X2-nya 1, sehingga output yang diinginkannya adalah 1, seperti ini. Ya. 0, 1, output yang diinginkan adalah 1. Kemudian semua neuron mempunyai threshold-nya min 1, oke. Lalu kita tentukan initial weights-nya, inisial bobotnya, itu ini, W13, W23, W14, W24, W35, W45. Oke, ini inisialisasi, ini proses inisialisasinya. Nah, sekarang langkah kedua adalah proses aktivasi, kan? Forward, aktivasi, feed forward, untuk mendapatkan output. Nah, dimulai dari neuron yang 3 terlebih dahulu. Kita hitung output dari neuron 3 itu adalah Y3. Masih sama prosesnya seperti proses dengan menggunakan perseptron kemarin. Bagaimana menghitung Y? Itu adalah kita hitung fungsi jumlahannya yang ada di neuron 3. Ya kan? XI, WI dikurangi dengan threshold. Thresholdnya min 1, ya kan? Itu sama dengan X1, ini X1, ya kan? 3 ini kan ada 2 cabang yang masuk, yaitu X1 dengan bobot B13 dan X2 dengan bobot B23. Sehingga jumlahan nilai yang ada di neuron 3 itu adalah X1 kalikan W13 ditambah dengan X2 kalikan W23 dikurangi dengan nilai threshold-nya. Nilai threshold-nya min 1. Sehingga itu sama dengan X1-nya 0 dikalikan 0,3 berarti 0. Lalu yang X2-nya 1 dikalikan dengan W23 0,5, maka hasilnya 0,5 dikurangi dengan min 1. Sehingga hasilnya sama dengan 0,5 ditambah 1 sama dengan 1,5. Nah, nilai ini kita
gunakan untuk menghitung Y3. Y3 dengan fungsi sigmoid itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah fungsi eksponen, ya, E ya. E ini adalah fungsi eksponen pangkat min 1/2. 1/2 dari mana? 1/2 dari sini. Min, karena rumusnya aslinya memang min ya. Jadi rumusnya kembali ke sini tadi. Nah, ini. Rumusnya adalah E min X. E pangkat min X. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya 0,82. Ini hati-hati ngitungnya nggak bisa menggunakan kalkulator yang penjumlahan biasa, perkalian tidak. Kita harus menggunakan kalkulator saintifik atau menggunakan sebuah tool untuk perhitungan, misalkan bisa menggunakan MATLAB atau menggunakan Excel ya, fungsi Excel itu ada eksponen. Nih, oke. Nah, kita dapatkan output dari Y3 itu adalah 0,82. Setelah selesai menghitung dari neuron 3, maka langkah berikutnya kita hitung yang neuron 4. Neuron 4 di hidden layer. Ya, di hidden layer kita di sini tujuannya untuk mendapatkan Y4 dengan cara yang sama. Neuron 4 ini yang masuk ke neuron 4 itu adalah X1 dengan bobot W14 dan X2 dengan bobot W24. W14 0,1, W24 min 0,6. Maka dengan cara yang sama kita bisa masukkan ke rumus yang tadi. X1 dikalikan W14, 0 kali 0,1, 0. Ya, kemudian X2 dikalikan W24, X2-nya 1 dikalikan min 0,6, min 0,6, dikurangi dengan nilai threshold-nya min 1 ya. Biasanya sama min 1. Sehingga hasilnya adalah min 0,6 plus 1. Berarti min maaf ini salah sepertinya, salah hitung ya. Min 0,6 plus 1, harusnya 0,4 ya, ini 0,4. Ini bisa diedit ya. 0,4 plus 1 ya benar, 0,4. Nah, sehingga di sini mestinya adalah 1/1 plus E pangkat min 0,4. Ya. Nanti dihitung lagi, misalkan aja lah hasilnya 0,4. Ya, kita dapatkan di 4-nya 0,4. Ya. Nanti dihitung lagi. Oke, kita dapatkan setelah menghitung neuron 3 dan neuron 4. Kita dapatkan Y3 dan Y4. Maka hasil itu tadi kita gunakan untuk menghitung ya, neuron yang ada di output layer, yaitu neuron 5. Neuron 5. Perhatikan, neuron 5 ini yang masuk ke dalam neuron 5 itu adalah output dari neuron 3 yaitu Y3 dengan bobot W35 dan output dari neuron 4 yaitu Y4 dengan bobot W45. Maka kita membutuhkan nilai Y3 dan nilai Y4 dari hasil yang sebelumnya tadi. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitung output dari Y5, ini Y5, Y3 dikalikan W35 ditambah Y4 dikalikan W45 dikurangi dengan nilai threshold-nya. Ya, di mana Y3 itu adalah 0,82 dikalikan 0,2 W35 ditambah dengan 0,4 dikalikan W45 0,5 dikurangi dengan min 1. Hasilnya misalkan adalah 1,36. Nah, nilai 136 ini kita gunakan untuk menghitung output dari Y5.
anggaplah ini Y5 ya. Y5 itu adalah, Y5 itu sama dengan output keseluruhan jaringan ya. Jadi output terakhir itu adalah Y5. Jadi 1 per 1 plus E pangkat min 1,36 hasilnya 0,8. Oke, ini langkah aktivasi atau feed forward. Nah, step selanjutnya, step yang berikutnya setelah kita dapatkan Y, itu adalah proses back propagation, balik ke depan lagi untuk tujuannya mengupdate nilai WW ini tadi. W35, W45, W24, W23, W14, W13. Bagaimana prosesnya? Kita mulai. Ya. Kita mulai. Jadi tadi pada saat proses yang terakhir tadi kita dapatkan Y5 adalah 0,8. Maka di sini kita dapatkan Y3-nya 0,82, Y4-nya 0,4, dan Y5-nya 0,8. Nah, dengan mendapatkan Y5 0,8 ini kita bisa menghitung error. Error Y adalah sama dengan Y yang diinginkan. Jadi yang diinginkan adalah satuan dikurangi dengan Y5. Jadi hasilnya adalah 0,2. Nah, nilai error ini, error 5, artinya kan 5 itu di sini berhubungan dengan nomor dari neuronnya. Kita gunakan untuk menghitung gradien error dari neuron yang kelima. Neuron yang kelima, di mana gradien error itu sama dengan Y5, karena ya gradien error di simpul 5, berarti kita menghitungnya adalah sama dengan Y5, outputnya, output dari neuron 5 ini, jadi outputnya adalah Y5, lalu dikalikan dengan 1 dikurangi Y5, dikalikan dengan errornya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, nilai gradien di simpul 5 ini kita gunakan untuk menghitung faktor pengoreksi di jalur ini. Ya. Yaitu nanti digunakan untuk mengupdate W35 dan faktor pengoreksi dari jalur yang di sini untuk mengupdate W45. Bagaimana menghitung faktor pengoreksi yang di W35 ini? Jadi faktor pengoreksi yang di W35 itu sama dengan alfa atau learning rate-nya 0,1 dikalikan Y3. Y3 adalah ini. Ya, dikalikan dengan gradien error yang ada di simpul 5 ini. Jadi karena di sini dia masuknya adalah ke simpul 5, maka gradien error yang kita pakai itu adalah yang di simpul 5. Nih, simpul 5. Nah, ketemu. Nah, nilai dari faktor pengoreksi ini kita gunakan untuk mengupdate nilai W35. Jadi W35 adalah W35 yang lama, yaitu 0,2, ditambah dengan faktor pengoreksi. Oke, kemudian dengan cara yang sama kita hitung juga faktor pengoreksi yang ada di garis ini atau yang di jalur ini. Ya, di sini kita dapatkan faktor pengoreksinya rumusnya sama alfa dikalikan dengan Y4. Y4-nya adalah ini. Dikalikan dengan ya, gradien error dari dia masuk kemana tadi? Masuknya adalah ke neuron yang kelima. Sehingga di sini yang kita ambil adalah gradien error dari neuron yang kelima. Hasilnya seperti ini kita gunakan untuk mengupdate dari W45. Maka W45 baru kita peroleh nilainya adalah 0,5012, sedangkan W35 yang baru nilainya adalah 0,2025.
Nah, ini cara mengupdate dari nilai yang ada di daerah yang kita sebut dengan output layer. Nah, setelah selesai di output layer, lagi maju langkah ke depan satu lagi ke hidden layer. Di hidden layer, karena di sini ada 2 neuron, maka masing-masing kita update. Kita hitung dulu gradien di neuron yang ketiga, kemudian dihitung lagi, kemudian baru dihitung gradien yang ada di neuron yang keempat. Di hidden layer, nah di sini sama prosesnya, kita perhatikan yang di sini adalah nilai Y3-nya, nilainya yang tadi sudah kita peroleh dari perhitungan. Di sini kita dapatkan gradien error di 5 adalah 0,03. Nah, sekarang kita hitung gradien error yang di neuron 3. Ya. Neuron 3, perhatikan rumusnya itu adalah Y3 outputnya, dikalikan dengan 1 dikurangi Y3, dikalikan dengan, nah ini, ya, gradien error, jumlahan dari gradien error yang dituju oleh simpul 3. Nah, ini simpul 3 kan hanya menuju ke simpul 5. Maka di sini yang kita pakai adalah gradien error dari 5 dikalikan dengan bobotnya yang ada di sini. Di B35 kalikan dengan gradien error dari 5. Kalau misalkan ini ya, ada satu kasus di mana 3 ini ternyata dia punya 2 cabang. Anggaplah di sini ke 6. Ya. Maka di sini kan tadi pasti dihitung dulu gradien error 6-nya kan. Nah, kemudian di sini juga ada bobot W36. Maka ini itu enggak hanya sendiri, jadi harus kita tambahkan juga dengan delta 6 dikalikan dengan W36. Begitu. Nah, jadi semuanya kalau dia keluarnya, jadi artinya nilai update bobot yang ada di sini itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terhubung ke dirinya. Oke. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini, gradien di simpul 3. Nah, maka kalau sudah ketemu gradien di simpul 3, kita gunakan untuk mendapatkan faktor pengoreksi di 2 cabang yang masuk ke dirinya, yaitu W13 dan W23. Nah, W13 rumusnya sama, alfa dikalikan X1 karena dia akan masuk dari X1, dikalikan dengan faktor pengoreksi di neuron 3, sehingga hasil dari bobot baru di W13 itu sama dengan W13 yang lama ditambah dengan faktor pengoreksi. Dengan cara yang sama kita juga bisa menghitung faktor pengoreksi untuk W14. Yang masuk ke 3 itu adalah W23. W23 yaitu kemudian kita update W23. Oke, selesai untuk neuron 3, kita beralih ke neuron 4. Ya, sama jadi nilainya hasil yang sebelumnya tetap kita pakai. Nah, rumusnya sama ya untuk mengupdate untuk mendapatkan gradien error di simpul 4, caranya sama seperti menghitung yang ada di simpul 3. Yaitu Y4 dikalikan 1 dikurangi Y4 dikalikan dengan, ya dia keluar ke sini kemana? Yaitu ke D5, ke delta 5 atau gradien error 5 dikalikan dengan W45.
Hasilnya ketemu, delta 4 kita gunakan untuk mengupdate yang mana? Yaitu mengupdate W14 yang masuk ke 4. Yang masuk ke 4 adalah W14 dan W24. Nah, caranya sama, kita dapatkan W14 baru dan W24 baru. Nah, ini adalah proses untuk back propagation, perlambatan ke belakang untuk mengupdate nilai bobot W13, W14, W23, W24, W35, dan W45. Proses ini kemudian diulang lagi dengan merubah nilai dari X1, X2-nya, ya, sama seperti proses yang perseptron kemarin. Kita ganti dengan menggunakan bobot yang terakhir. Nah, kita lakukan proses feed forward lagi, kemudian back forward lagi. Back propagation-nya bukan back forward. Backward atau back propagation. Seperti ini contoh proses dari algoritma back propagation untuk mendapatkan nilai bobot yang terbaik sehingga kita bisa menghasilkan hasil prediksi dan dengan menggunakan jaringan ini hasil prediksinya itu adalah hasil dari prediksi dengan error yang terkecil. Nah, ini contoh lain cara menghitung ya. Ini kalian baca sendiri, ini prosesnya sama. Oke. Nah, jadi prosesnya sama ya. Contohnya ini kalau kita proses mulai satu epoch, ini satu epoch. Ya, satu epoch. Ini 00 ketemunya output realnya misalkan ini, errornya ini ya. Kemudian W-nya digunakan untuk menghitung 01, output realnya ini, errornya ini, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menghitung error keseluruhan? Itu dengan menggunakan sum of square error. Yaitu nilai E ini dikuadratkan, lalu dijumlahkan sehingga hasilnya. Nah, kalau ini sudah mendekati nilai 0 atau suatu nilai yang kecil sekali, 0,0001 misalkan, maka ini prosesnya sudah dianggap sebagai hasil yang konvergen. Kalau sudah konvergen ya berarti sudah selesai. Jadi bobot yang terakhir itulah yang kita gunakan untuk melakukan proses prediksi. Nah, ini proses yang terjadi pada jaringan saraf tiruan multilayer. Hanya kelemahan dari backpropagation ini, dia sulit berfungsi di lingkungan biologis nyata, perhitungannya juga rumit, sehingga trainingnya menjadi lambat. Hanya karena sekarang itu resources semakin besar, semakin mudah, ya kita punya GPU nggak hanya CPU. Nah, booming lagi algoritma backpropagation, ya, yang dikembangkan dengan lebih besar lagi jaringannya, lebih dalam lagi jaringannya, yang disebut dengan deep learning. Nah, jadi sebenarnya deep learning itu adalah sebuah jaringan saraf tiruan multilayer dengan jumlah layer yang lebih dari 3 tadi. Jadi kalau tadi itu kita hanya mengenal input layer, hidden layer dan output layer, maka di deep learning itu nanti layernya bisa puluhan jumlahnya. Makanya dikatakan deep. Deep itu dalam ya. Jadi setelah sehingga kalau kalian ingin belajar mengenai deep learning ya harus paham dulu jaringan saraf tiruan karena itu adalah dasarnya. Jadi pengembangan dari jaringan saraf tiruan yang sekarang lagi booming dan terkenal itu adalah teknik-teknik deep learning.
Itu adalah dasarnya jaringan saraf firman. Nah, di sini dikatakan algoritma backpropagation murni jarang digunakan untuk aplikasi praktikal, karena memang banyak kelemahannya. Oke, nanti setelah kalian belajar mengenai backpropagation, insya Allah setelah itu saya akan berikan dulu bagaimana aplikasinya di Python. Kemudian setelah itu kalau waktunya masih mencukupi, saya akan memberikan pengenalan mengenai deep learning. Oke, di penjelasan materi hari ini saya cukupkan.